Om Swastiastu. Nah, selamat malam, dosen komunikasi arsitektur Ibu Niputu Ratih Prameswari Anasta Putri dan Bapak Ibu Bagus Gede Paramo Putri. Perkenalkan, nama saya Yoyan Suhardana Putri, NIM 1962 122 007. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang salah satu pemenang The Pritzker Architecture Prize, yaitu James Sterling. Sir James Fraser Sterling atau yang dipanggil James Sterling adalah arsitek yang memenangkan The Pritzker Architecture Prize pada tahun 1981 dengan karyanya yaitu The Silly Historical Library. Dia lahir pada tanggal 22 April 1926 di Glasgow. Meninggal pada tanggal 25 Juni 1992 di London. Penghargaan beliau yang pertama medali Alvar Aalto pada tahun 1977 tiba. Yang selanjutnya penghargaan Royal Gold Medal pada tahun 1980. Yang ketiga penghargaan Pritzker pada tahun 1981 dan Premium Imperial pada tahun 1990. Pendidikan beliau yaitu di University of Liverpool School of Architecture pada tahun 1945 hingga 1950. Adapun body of work dari James Sterling yang pertama, Lang House adalah pengembangan dari 3 bangunan yang terdaftar di grade 2 yang dirancang pada tahun 1965. Selanjutnya, The Southgate Estate adalah proyek perumahan yang modernis yang berlokasi di Runcorn, Cheshire, Inggris dan selesai pada tahun 1977. Selanjutnya, Next State Gallery yang dirancang setelah Sterling dan Wilford memenangkan kompetisi entry terbatas pada tahun 1977. Dibangun antara 1979 dan 1984. Selanjutnya, Tory Building adalah gedung akomodasi siswa modernis oleh James Sterling di Oxford, Inggris saja. Pengembangan dimulai pada tahun 1968. Selanjutnya, State University of Music and Performance Arts Stuttgart adalah sekolah profesional untuk musisi dan artis pertunjukan di Stuttgart, Jerman. Didirikan pada tahun 1857. Dan selanjutnya adalah Silly Historical Library adalah perpustakaan sejarah dari Universitas Cambridge, Inggris pada tahun 1968 yang sekaligus menjadikan salah satu pemenang The Pritzker Architecture Prize pada tahun 1981. Adapun latar belakang dari Silly Historical Library. Silly Historical Library adalah perpustakaan sejarah dari Universitas Cambridge, Inggris yang didirikan pada tahun 1968 di Inggris oleh James Sterling, dan Silly adalah kelas 2 yang bisa daftar dalam Cambridge kawasan konservasi. Konsep dan ide desain. Desain bangunan yang modern pada bangunan ini terlihat pada bentuk dan material yang digunakan pada bangunan ini, yang terdiri dari penggunaan material dan kaca pada fasad bangunan. Adapun faktor pemenang The Pritzker Architecture Prize. Silly Historical Library merupakan bangunan yang memenangkan The Pritzker Architecture Prize pada tahun 1981. The Silly adalah kelas 2 yang terdaftar dalam Cambridge kawasan konservasi. The Library didesain oleh James Sterling dan James Gunn karena mereka dianggap merespons sempurna. Konstruksi dari perpustakaan Silly dimulai pada Oktober 1964. Dan bangunan ini diduduki menjelang akhir tahun 1998. Perusahaan ini terdaftar pada bulan April 2000 dan adalah yang kedua dari ketiga universitas komisi dengan James Sterling. Dibedakan dengan fungsional, ekspresionisme, dan penggunaan bata dan kaca. Desain eksterior pada bangunan ini. Eksteriornya tidak menawarkan pemandangan yang begitu spektakuler. Menara tangga yang menonjol yang berada pada ujung bangunan yang menjelaskan tentang sirkulasi vertikal dan organisasi penampang, tetapi hampir tidak dapat dikatakan mendramatisirkan. Ketidakpastian ini menjadi ekstrim dalam paten kaca yang menutupi bagian besar eksterior dan tetap dalam cahaya dan atau bayangan timbul aneh dan
micin yang sekaligus menjadikan focal point dari bangunan ini. Ini menghadirkan permukaan kaca yang seharusnya dilakukan kaca dalam mitologi gerakan modern, tidak glamor ataupun menakjubkan, tidak mencerminkan apapun yang menarik dan menyusahkan sangat sedikit fungsi interior bangunan. Ini menampilkan dirinya dalam pandangan hanya sebagai cara yang murah untuk mencegah tatap keluar. Nah, salah satu yang mungkin, tapi fakta bahwa ada keuntungan yang bisa diperoleh dari memasukkan cahaya matahari ke dalam ruangan atau ke interior ruangan. Desain interior pada bangunan ini. Selain sebagai penerangan alami, pada dalam ruangan kaca yang dipasang di atas atau sebagai pengganti plafon membuat suasana ruangan lebih luas dan furniture yang dibuat melengkung sehingga kesan ruangan tidak terkesan kaku. Adapun fasilitas pada ruangan ini antara lain, yang pertama menyediakan akses 24 jam ke perpustakaan, yang kedua pemasangan lift untuk pengunjung disabilitas, yang ketiga kaca pengaman dari kelangkaan balkon mezanin lantai pertama, yang keempat rak buku tambahan dan pengganti, yang kelima perbaikan dari bench asli meja membaca dan menambahkan baru meja pencahayaan, USB dan daya outlet. Yang keenam memperbaiki kondisi lingkungan ke ruang referensi dengan memperkenalkan sistem kaca screener baru. Sirkulasi pada bangunan ini. Penghawaan. Ruang udara di antara dua kulit itu aktif secara lingkungan karena secara umum dapat dikendalikan di musim dingin dengan semua kisi-kisi di tangga vertikal piramida tertutup. Udara yang terperangkap dapat ditahan cukup sebagai selimut isolasi untuk mengurangi kehilangan panas di musim panas. Dengan semua kisi terbuka, tekanan angin eksternal dapat digabungkan dengan efek pembuka internal untuk menyapu udara dan bawah lapisan atas kaca. Pencahayaan. Penerangan artifisial umum berasal dari strip kembar, tabung fluorescent dan yang mengapit bagian rangka utama di dalam ruangan atap, tetapi tidak ada upaya yang dilakukan untuk memasukkan pemanasan radiasi dari antara dua kulit kaca. Sebaliknya, pemanasan buatan disuplai oleh konvektor di sekeliling dasar piramida ini menyediakan selimut udara hangat untuk bergerak di bawah kaca yang tertutup, dan dengan demikian mencegah aliran udara dingin turun ke leher pembaca di bawah. Mengingat pencahayaan setiap gaya besar utama struktur di dalam ruangan atap kaca akan selalu terlihat baik saat matahari terbit ataupun gelap. Bagi pembaca manapun di ruangan bawah ini sulit untuk melihatnya. Desain landscape. Pada bangunan ini adanya vegetasi pada dalam ruangan yang membuat suasana ruangan menjadi lebih sejuk dan dapat mengurangi radiasi langsung dari matahari ke dalam ruangan. Struktur pada bangunan ini 3 elemen struktur yang berbeda namun saling bergantung, dipisahkan satu sama lain oleh bangunan gerak, digabungkan di dalam gedung ini. Elemen terpisah dalam blok L7 lantai dengan basement di bawah satu sayap. Ini adalah konstruksi. Plat data beton berpindah dengan blok tepi tidak eksternal, di mana permukaan luar bangunan masuk kolom. Reaksi horizontal dari kolom penggarukan dan beban angin dilakukan oleh dinding isi beton bertulang, tangga dan menara yang dilempar vertikal dari fondasinya. Berikut daftar pustaka dari materi yang saya jelaskan. Mungkin sekian presentasi dari saya. Salah kata saya mohon maaf. Selamat malam.